Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih di Masjid Jami Wihdatul Ummah Depok. Limo Depok, dan tema kita hari ini menarik sekali yaitu halalan toyiban. Tadi di segmen sebelumnya Ustazah Syifa sudah menyampaikan bahwa yang halal belum tentu toyib, tidak boleh berlebihan. Tadi makan jengkol ya, suami makan pete, nah itu mungkin masih seimbang ya Bu ya. Tapi kalau ada yang berlebihan jadi penyakit dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung saja akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Munawir Ngasir tentang manfaat halal toyiban bagi tubuh kita. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kalam Hati Kompas TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, berbicara tentang rizki yang halalan toyiban buat diri kita. Betul tadi? Tadi sudah guru-guru kita, Masya Allah Ustazah Syifa, ada Ustazah Aina Orotun yang dari Jawa ya, Insya Allah, dan guru kita Ustaz Dude. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, saya melanjutkan ayat yang dari Ustazah Syifa tadi sudah disampaikan. Jadi manusia itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suruh memakan apa yang ada di dalam bumi ini, dan kemudian makannya halalan toyiba. Tapi kelanjutannya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai jamaah wildatu ummah, janganlah ikuti langkah-langkah. Saya tanya jangan ke saya dong Bu ya. Insya Allah. Lalu apa manfaatnya halalan toyiban buat diri kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Rasulullah mengatakan, man akalal halala arba'ina yauman. Barang siapa yang memakan barang yang halal selama 40 hari. Apa yang dijanjikan? Nawwirallahu qalbahu. Hatinya akan diberikan keterangan hati, ketenangan hati. Tuh manfaatnya. Ini baru 40 hari, ibu udah berapa tahun? Makan asupan yang halalan toyiban. Ini ternyata efeknya buat diri kita. Manfaatnya apa? Yang pertama, kita selalu takarub kepada Allah. Gampang banget. Understand? Nenek-nenek bisa bahasa Inggris ya. Alhamdulillah. Tuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata makanan yang halalan toyiban itu bisa mendukung dengan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi disampaikan oleh Ustazah Syifa, gampang sekali doanya Allah kabulkan. Tuh. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum punya anak. Yang belum punya anak, orang belum punya suami ya. Yang kalau sudah berkeluarga, itu dengan asupan yang halalan toyiban, meminta kepada Allah, mudah sekali Allah karuniai putra dan putri. Masya Allah. Ini yang terakhir yang penting, wa tazkiyatul qulub, hati kita selalu bersih. Kemudian sampai di mana? Bukan hanya sampai cahaya dari Allah saja, akan tetapi Rasulullah melanjutkan, wa ajaro ya nabi'al hikmati min qalbihi ala lisanihi. Jadi akan dialirkan tuh sumber-sumber ilmu hikmah di hati kita agar kita menyampaikan dengan lisan yang sangat arif, yang sangat ridho.
Nih kalau misalkan orang yang kelakuannya kurang baik, mungkin asupannya ada yang remeng-remeng, ya nggak? Ya, yang remeng, tapi apa namanya ada MBG, ya. Munawir baru ganteng, ya nggak? Nah, baru ganteng, Masya Allah. Lah iya kan, bukan memberikan apa namanya gizi yang baik. Nah ini kan dicari dari asal muasalnya. Nah mudah-mudahan ini 3 manfaat yang saya sampaikan ini dengan alasan memakan makanan yang halalan thayyiban akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti terakhir ada doa. Kalau doa tangannya coba diangkat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Menarik Ibu ya. Ibu dapat senyumnya banyak tadi ya kayaknya. Jadi ternyata manfaat dari memakan makanan yang halal dan thayyib banyak banget Ustaz ya. Dan asupan itu bisa mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan halalan thayyiban itu mendekatkan tadi. diri pada Allah ya. Mudah-mudahan kita terjaga semuanya halal dan thayyib ya Bu ya. Sehingga dekat dengan Allah dan Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Munawir Ngacir, Masya Allah. Sekarang kita langsung mendengarkan tausiah dari guru kita berikutnya, Ustadz Inaratul Ain dengan temanya adalah lifestyle halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, Ibu, kita nih mau bahas gaya hidup halal atau halal lifestyle. Sebagaimana yang sudah disampaikan sama guru-guru kita, bahwa halal itu belum tentu thayyib. Maka sejatinya ternyata di antara rizki kita, itu kita harus mendapatkan rizki yang halalan thayyiban. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim dikatakan bahwa yang namanya rizki itu tidak hanya duit Bu. Tidak hanya apa itu duit? Mari kita rubah mindset kita. Duit bukan hanya uang, tetapi duit adalah doa, usaha, iman, dan takwa. Karena memang menurut Imam Ibnu Katsir bahwa ternyata hati yang tenang adalah rizki. Persaudaraan yang baik adalah rizki. Anak yang soli dan solehah seperti Dedek Ganteng tadi yang mengalahkan Ustadz Dude juga rizki. Jadi ternyata banyak sekali rizki dan termasuk makan bergizi gratis. Ini termasuk rizki untuk seluruh anak Indonesia. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Tapi ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa ternyata makanan itu tidak hanya yang dibutuhkan makanan lahiriah saja. Tetapi ada makanan rohaniah yang jauh lebih penting di antaranya. Maka halalan thayyiban, di mana halal lifestyle ini harus ini terjaga. Yaitu maksud daripada tujuan syariah yang 5. Apa saja itu? Hifduddin, hifdul aql, hifdun nafas, hifdun nasl, wa hifdul mal. Di mana ketika kita bilang halal lifestyle harus selalu menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat-syariatnya. Amin Allahumma. Amin ya Robbal. Maka Bu, ketika kita mau halal lifestyle, kita harus melakukan sesuatunya dengan billahi ma'allahi wa ilallahi. Billahi dengan Allah. Sebelum melakukan segala sesuatunya, sertakan Allah dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mau makan bergizi gratis, itu harus sertakan Allah.
Yang membuat juga yang masak kalau bisa juga sertakan Allah. Ketika mau masak bilang bismillah. Nih ibu-ibu nih biasanya yang masak siapa Bu? Ibu apa bapak? Ibu. Bapak ya. Kalau di rumah ini satu menawir, bapak yang masak. Kalau ketika kita menanak nasi Bu, jangan lupa Bu disolawatin. Ketika kita mesusi beras namanya kalau di tempat saya. Itu ya disolawatin. Doa. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Supaya apa? Nanti anak-anak kita, suami kita yang makan masakan kita. Yang makan nasi nanaan kita. Itu hatinya lembut. Pikirannya lembut. Dibohongi gampang. Loh. Jadi ini adalah billahi, menyertakan Allah sebelum segala sesuatunya. Maka ketika memasak jangan lupa kalau perlu ketika kita memasak jangan batal wudhu. Jadi wudhu tidak hanya untuk ketika kita mau ibadah sholat. Tetapi ketika kita mau masak Bu. Karena itu dari bismillah. Menyertakan Allah ma'allah wa ilallah dengan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah berkah, manfaat, wasilah, hidayah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Jadi gaya hidup halal itu menyertakan Allah di dalam apapun yang kita lakukan. Termasuk masak tadi. Iya betul. Dengan tidak batal wudhu ya. Disolawatin ya, ngaduknya sambil salawat, Masya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya bisa kita praktekkan dengan baik dan membawa keberkahan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Masya Allah, sekarang langsung nih kayaknya banyak yang mau bertanya nih Bu. Siapa yang mau bertanya Bu? Wah, Ustadz semuanya mau nanya ini Ustadz. Diborong ya. Satu dulu ya, boleh. Saya kasih ke Ibu dulu, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amalia dari Majelis Taklim Rumil Al-Hilya Limo Depok. Izin bertanya kepada Ustazah Inaratul Aini, bagaimana hukumnya belanja online tapi pakai pay later? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik nih ya. Ini kayaknya banyak ibu-ibu juga yang belanja online ya Bu. Sering nggak Bu belanja online? Wah, menarik ya. Apa hukumnya tadi belanja pakai pay later? Oke, kita akan jawab tapi sesaat lagi tahan dulu Bu ya. Sesaat lagi tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.